Sembly dari The Athletic juga sempat menulis bahwa hal tersebut pernah dialami Bernardo Silva musim lalu. Sudah sejak musim lalu, pemain timnas Portugal itu berusaha untuk menemukan jalan keluar dari Etihad. Namun apa yang terjadi? Tak ada tawaran serius yang datang untuk Bernardo. Bernardo pun akhirnya duduk bersama Pep dan manajemen di akhir musim. Hasilnya berakhir dengan kata sepakat untuk terus memberikan dedikasinya bagi City. Mencari pengganti yang sepadan dari pemain pilar yang hengkang memang tak selamanya mudah. Tapi bagi City, paling tidak mereka sudah membuktikan tiap musimnya. Kini kehilangan Gundogan, Pep juga langsung gerak cepat merekrut Kovacic. Pep juga masih punya Foden yang diprediksi akan dijajal lebih banyak di posisi Gundogan. Kehilangan Mahrez, mereka juga dikabarkan segera akan mencari penggantinya. Meski sebenarnya jika Bernardo tak hengkang, posisi sayap kanan sebenarnya masih aman. Julian Alvarez ataupun Foden bisa dicoba ditempatkan di sayap kanan. Datangnya Gvardiol di lini belakang juga akan semakin menguatkan kabar yang berhembus jika Walker ataupun Laporte akan segera hengkang. Namun jika melihat komposisi 3 bek dalam skema 3-2-4-1 Pep, sepertinya masih aman. Karena di situ masih ada Akanji, Diaz, Ake, Stones ditambah Gvardiol. Lantas apakah beberapa pemain lamanya yang akan hengkang itu adalah bagian dari penyegaran skuad? Faktanya kalau dilihat, skuad The Citizens ini ternyata tak terlalu muda-muda banget. Pep dan City nyatanya tak terlalu menghiraukan pemain itu muda atau tidak. Dalam tiap transfernya, murni kemampuan dan kebutuhan yang jadi tolok ukur. Misal Kovacic maupun Akanji, dua pemain yang didatangkan dengan usia yang sudah tak muda lagi. Iya, sistem transfer tambal sulamlah yang selama ini dilakukan Guardiola dan City. Oh iya, dari segi harga pun mereka juga terbukti cerdik kalau soal transfer. Lihat saja Kovacic yang didatangkan dengan mahar terjangkau dibanding Declan Rice. Atau juga musim lalu daripada beli Cucurella mahal, mereka hanya membeli Akanji. Pertanyaan dari segala permasalahan transfer City ini sebenarnya adalah apakah akan mudah bagi City untuk langsung tancap gas di musim ini? Masih ingat City di musim 2020-2021 kehilangan pilar utamanya di tiap posisi seperti Nicolas Otamendi, David Silva maupun Leroy Sané. Pemain barunya seperti Ruben Dias, Ferran Torres maupun Nathan Ake tak bisa langsung nyetel. Ditambah bomber mereka Aguero dan Jesus silih berganti cedera. Hasilnya jadi inkonsistensi di awal musim. Dibantai Leicester di Etihad 2-5, imbang di kandang Leeds dan West Ham, maupun kalah dari Spurs 2-0. Musim 2021-2022 City juga jadi juara dengan alot. Inkonsistensi mereka di Liga bahkan membuat pasukan Pep harus juara di menit-menit terakhir pekan terakhir melawan Aston Villa. Selisih poinnya pun hanya 1 dari Liverpool. Begitu juga di musim lalu, meski awal musim baik-baik saja dengan hanya mendatangkan Haaland, Phillips maupun Akanji, City nyatanya punya masalah di pertengahan musim. Pep dipusingkan dengan ketiadaan bek sayap maupun alternatif di lini serang. Karena kehilangan pemain seperti Zinchenko, Jesus maupun Sterling. Buktinya mereka sempat lama ada di bawah Arsenal.